Tahukah kamu bahwa ada kekuatan ilahi yang bekerja di balik setiap keputusan, setiap kebenaran yang terungkap, dan setiap keajaiban yang tak bisa dijelaskan oleh logika? Dan tanpanya, manusia hanyalah robot daging yang tersesat di dalam labirin dunia. Tapi di sini, sekarang, kamu akan mendengar apa yang 99% manusia tidak pernah memahami tentang Ruhul Kudus. Mengapa ia disebut Sang Penyelamat? Bagaimana ia meretas takdir? Dan bagaimana pula kamu bisa menyelaraskan diri dengannya pada detik sekarang ini juga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sang Sejati. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang mengusik selama ribuan tahun lamanya. Apa yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lainnya, termasuk dengan malaikat? Ternyata jawabannya bukan ada pada akal ataupun nafsu. Karena akal bisa salah, nafsu bisa buta. Tapi ada sesuatu yang membuat manusia mampu menembus batas segala dimensi. Imam Al-Ghazali di dalam Mishkatul Anwar, beliau menyebutnya nur ilahi, cahaya yang bukan matahari, bukan bulan, tapi sumber dari semua cahaya. Syekh Ibnu Arabi di dalam Futuhat Al-Makkiyah, beliau menjulukinya Ar-Ruh Al-A'zam, ruh agung yang menjadi tali penghubung antara langit dan bumi. Tetapi di luar semua istilah tersebut, ternyata Ruhul Kudus adalah entitas yang diutus Allah untuk menyentuh jiwa-jiwa terpilih, mengubah jalan hidup mereka dari kegelapan kepada pencerahan yang sejati. Ruhul Kudus bukanlah malaikat, bukan pula jin. Ia adalah manifestasi langsung dari kehendak Tuhan yang bekerja dalam hukum-hukumnya yang paling rahasia. Makrifatullah bukanlah ilmu tentang Tuhan, karena ia adalah pengetahuan Tuhan itu sendiri yang membuka tabir dirinya kepada hamba yang dipilihnya. Inilah rahasia yang disembunyikan di sebalik lapisan syariat yang hanya diwariskan melalui isyarat-isyarat para kekasih Allah. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengungkapkan bahwa makrifat adalah cahaya yang dilemparkan ke dalam hati, yang membuatmu melihat, merasakan Tuhan tanpa mata hati, mendengarnya tanpa telinga. Tapi bagaimana cara untuk mencapainya? Disinilah rahasia Ruhul Kudus. Para sufi sejati, mereka telah difahamkan bahwa Ruhul Kudus adalah kendaraan menuju makrifat. Tanpanya, makrifat hanyalah teori kosong. Ia bagai kunci yang membuka pintu langit ketujuh, di mana Allah bukan lagi Dia yang disembah, tetapi Dia yang dikenal. Di sini, Syekh Ibnu Arabi telah memperingatkan bahwa makrifat samudra tanpa tepi, banyak yang tenggelam di dalam ombaknya yang disebut dengan syatahat, mengira dirinya telah sampai, padahal baru sebatas meraba bayangan. Tapi ada satu tanda bahwa makrifatmu telah otentik, yaitu ketika Ruhul Kudus menjadi nafas pada jiwamu. Kamu
Kamu tidak lagi perlu berpikir untuk berbuat baik, karena kebaikan telah mengalir seperti sungai. Dan kamu juga tidak perlu mencari bukti Tuhan, karena seluruh isi semesta menyebut namanya, dan kamu merasakannya. Rohul Kudus adalah jembatan antara manusia dengan dirinya yang sejati. Sekarang, mari kita mulai masuk ke inti pertanyaannya. Bagaimana Ruhul Kudus menjadi penyelamat? Di dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-22, Allah berfirman, mereka yang beriman dan beramal saleh, Allah akan mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Tapi tahukah kamu tafsir tersembunyi daripada ayat ini? Ibnu Katsir menjelaskan, cinta Allah itu diwujudkan melalui ilham dari Ruhul Kudus. Setiap kali kamu merasa tergerak untuk melakukan kebaikan tanpa pamrih, setiap kali kamu tiba-tiba mendapatkan ide brilian untuk menyelesaikan berbagai macam masalah, setiap kali kamu menangis saat berdoa tanpa tahu alasannya, itulah efek daripada sentuhannya. Tapi di sini bukan sekedar perasaan, ini adalah sistem penyelamatan ilahi, dan Ruhul Kudus akan menarik jiwamu dari jurang kesesatan dengan cara yang tidak terduga, mungkin melalui mimpi, mungkin juga melalui pertemuan yang tidak sengaja dengan seorang guru spiritual, atau bahkan melalui kesedihan yang memaksa dirimu untuk merenung. Lalu bagaimana cara menyambung diri dengan Ruhul Kudus ini? Inilah 3 kunci rahasia yang diungkapkan oleh para wali kutub. Pertama, fanafilah, menghancurkan ego. Ruhul Kudus tidak akan masuk ke dalam jiwa yang dipenuhi akuan diri, milikku, kehebatanku. Kedua, syaratul khauf war roja, keseimbangan antara takut akan murka Allah dan harap akan rahmatnya. Ini menciptakan resonansi energi yang menarik Ruhul Kudus. Ketiga, muraqabah, kesadaran konstan bahwa Allah mengawasi setiap detak jantungmu. Muraqabah adalah antena spiritual untuk menangkap frekuensi Ruhul Kudus. Tapi ingat, ini bukan ritual, ini adalah revolusi kesadaran. Seperti kata Syekh Ibnu Athaillah, amal lahiriah adalah cangkang, sedangkan Ruhul Kudus adalah isinya. Saudaraku sang sejati, di zaman ini, di mana kebenaran dikubur oleh keserakahan, di mana hati manusia dibajak oleh hawa nafsu yang semakin merajalela, dan Ruhul Kudus adalah satu-satunya penyelamat bagi jiwa manusia yang ingin kembali bersih sebagaimana sewaktu ia datang ke dunia. Tapi ia tidak akan memaksa, melainkan hanya bagi orang yang mau mendengar dan merasakan gerak ilahinya. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu cukup berani untuk mematikan akuan palsumu, walaupun hanya sejenak, untuk merenung, untuk bertanya, adakah Ruhul Kudus sekarang sedang berbicara kepadaku saat ini juga? Coba heningkan, bisa jadi ia sedang mengetuk pintu pada jiwamu. Maukah kamu membukanya? Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.